Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini ialah Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Mujahid Abdul Jabar LCMA. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Dengan Ustaz kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang berada di masjid yang penuh mubarak ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nazilan, dan juga sebagai uswatun hasanah. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan ceramah agama pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada salah seorang penceramah setelah melihat di depan forum, di depan mimbar ini ada tabe ceramah tarwih dan subuh 20 sampai 25 menit. Kultum 5 sampai 7 menit. Sehingga penceramah itu sebelum menyampaikan ceramahnya beliau mengatakan, saya tidak akan berbicara panjang lebar. Kenapa? Karena kalau saya berbicara panjang, pasti wanita akan tersiksa. Tapi kalau saya berbicara lebar, laki-laki tidak terlalu nyaman. Lalu dia menambahkan, yang penting kan masuk semua sampai ke dalam-dalamnya. Sehingga di antara pendengar ada yang berpikir negatif, pikiran kotor, padahal tidak begitu maksudnya. Artinya masuk ke dalam hatinya, ya, tidak keluar ke telinga kiri. Ya, karena kalau terlalu panjang, itu ada yang kritik, terlalu pendek juga ada yang kritik. Jadi serba salah memang. Karena memang ada cerita seperti ini. Ada segerombolan, yaitu anak dan ayah serta keledai, ya, bukan kedelai, karena beda itu kedelai dengan keledai. Itu anaknya di atas, sementara ayahnya yang menggotong. Maka pada suatu kampung tiba, ya, para penduduk kampung mengatakan, ini anak kurang ajar. Masa dia di atas baru anak yang di bawah? Tersinggung. Hingga tukar. Bapak di atas, anak di bawah. Tiba lagi suatu kampung, dia bilang, wah ini ayah kurang ajar. Masa dia di atas baru anak yang di bawah? Wah, ini serba salah ini. Lalu kalau begitu turun dua-dua. Setelah turun dua-dua, sampai lagi satu kampung, penduduk lagi heran. Ini ayah dan bapak bodoh. Masa ada keledai tidak dimanfaatkan, padahal bisa dimanfaatkan. Jadi salah itu kalau begitu. Maka kalau begitu kita naik dua-dua. Setelah naik dua-dua, dia bilang, wah ini bapak dan anak kurang ajar sama binatang, tidak peri kebinatangan. Waduh serba salah lagi. Kalau begitu kita
angkat saja itu keledai dua-duanya, kita berdua angkat. Sehingga satu kampung bilang, ini sudah gila ini, masa keledai digotong. Ini memang di dalam pekerjaan itu tidak pernah ada yang tidak mendapat kritikan, ya memang. Dan di sini karena saya diberi amanah sebagai lembaga di dalam amil zakat ini, sebagai dari dulu sejak Pak Syahril Marlongi saya diberi amanah untuk menangani itu lazis, ya, lazis lembaga zakat, infak dan sedekah. Ya, jadi saya ingin menyampaikan sejak dari dulu itu terus, ya. Kemudian juga kebetulan anak saya membuat suatu lembaga namanya Sekolah Tahfiz, ya, Madrasatul Quran. Dan itu ada 2 kampus. Kampus pertama ada di Aptisi untuk laki-laki. Kemudian kampus kedua di belakang Unhas. Untuk Aptisi itu laki-laki, khusus laki-laki, dan di belakang Unhas itu khusus perempuan. Kurang lebih jumlahnya ada 42 dan semua gratis, dan tinggal di dalam kampus itu 24 jam beserta pembinanya. Dan kita hanya mengandalkan donatur saja, tidak ada kita andalkan, tapi pertolongan Allah selalu datang, ya. Jadi kebetulan di rumah itu masih banyak kartu donatur tersimpan saja, tidak dimanfaatkan. Jadi kalau ada yang mau berbuat baik, ya saya persilakan, tidak memaksa, ya. Juga Arman sebagai bendahara, jadi lewat Arman saja kalau mau berbuat baik. Makanya yang saya ingin sampaikan di sini, ya, mudah-mudahan panjang ceramahnya, karena kita ini mau sampai terbit matahari, ya, supaya bisa semua salat isyraq di masjid ini. Jangan ada yang pulang sebelum terbit matahari. Lalu salat sunat, karena itu pahalanya sama naik haji dan umrah 3 kali, ya. Sampai 3 kali dia ucapkan begitu. Makanya jangan pulang kecuali mendesak, umpamanya mau buang air kecil atau besar atau ada kepentingan lain, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, apa yang membuat Allah senang, karena Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah itu Nabi Musa. Ya Allah, saya ini sudah terlalu banyak beribadah, tapi ibadah mana yang paling kamu senangi di antara semua ibadah saya? Maka Allah jawab, salatmu itu hanya untuk dirimu saja, karena membuat kamu meninggalkan yang fahsya dan mungkar. Kemudian zikirmu itu hanya untuk dirimu, karena bisa menenangkan hatimu. Kemudian puasamu itu hanya untuk dirimu, karena untuk mengendalikan hawa nafsumu. Kalau begitu, mana yang ibadah yang kamu senangi? Itu kalau kamu ya, zakat, infak, dan sedekah. Karena kalau kamu membantu orang yang susah, maka saya juga ikut senang, ya. Maka itulah pentingnya membantu sesama. Jangan yang sudah kaya malah ditambah kaya. Ya, ini terbalik. Mestinya kan yang dikasih itu yang betul-betul butuh. Ya, karena banyak cerita-cerita itu yang sangat memberi kesan dan memberi dorongan, motivasi, nasihat. Ya, pernah suatu waktu di Saudi Arabia, ini ada beberapa cerita, ya. Di Saudi itu ada TKW yang kerja
anaknya setiap saat masuk kamar mandi, lamalah di kamar mandi. Ini TKW tidak mau menyebutkan apa sebabnya, sehingga didesak terus. Maka dia jawab, kebetulan si majikan ini ada penyakitnya yang sudah parah, yaitu tumor, apakah kanker, dan tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Lalu dia tanya, saya masuk ke kamar mandi itu karena anak saya itu baru lahir, bayi, saya tinggalkan untuk mencari nafkah. Dan ini susu saya sakit rasanya kalau tidak dikeluarkan. Maka saya keluarkan semua di kamar mandi. Maka si majikan ini kasihan melihat, sudahlah kamu pulang saja. Ini ambil gajimu 2 tahun penuh, ditambah lagi yang lain-lainnya. Kalau sudah cukup 2 tahun, boleh kamu kembali. Setelah masuk di rumah sakit, dokter mengatakan, kaget, kenapa bisa sembuh? Dari mana? Kamu berobat di mana? Tidak, ini karena kekuasaan Allah semata-mata. Lalu juga ada ibu yang sudah tidak bisa diharapkan sembuh lagi. Kebetulan anaknya sudah tidak ada harapan. Dia keluar, dia melihat ada kucing yang bersama anaknya sudah hampir mati kelaparan. Lalu dia masuk ke dalam, kebetulan singgah di toilet, dia masuk, dia beli ikan tuna, lalu dia kasih makan, ya, akhirnya kenyang dan hidup kembali. Setelah kembali ke rumah sakit, dilihat ibunya sudah tidak ada lagi, mungkin sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang, mana ibuku? Bilang, ibumu sudah sembuh, dia sudah masuk kamar istirahat. Kenapa demikian? Dia tanya ibunya, kenapa bisa demikian ibu saya? Maka ibunya menjawab, saya bermimpi ada kucing yang mendoakan saya, ya Allah sehatkanlah itu saya punya itu pasien, yang ibunya itu pasien untuk yang memberi saya makan. Ya, akhirnya itulah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah senang, ya. Kemudian ada juga satu toko yang di Saudi itu sangat besar, ya. Dia penjual pakaian, ya. Lalu di antara para konsumen itu yang mau membeli, ada yang masuk compang-camping, ya, kelihatannya orang miskin. Dan orang-orang yang berbelanja di dalamnya pada heran, kenapa ada orang miskin masuk di toko yang serba wah di sini? Tapi penjual itu tidak heran, karena penjual yang punya langsung toko. Lalu si pembeli ini mengatakan, ini sudah mau masuk musim dingin dan saya butuh selimut 6, ya, 6. Kebetulan keluarga saya ada 6, istri dan anak 4, dan saya cuma punya uang 100 real. Bagaimana ini? Bilang, enggak usah ragu, di sini kok murah, ya, paling 20 real saja. Padahal di situ harga yang paling murah itu 400 real, ya. Kalau begitu 100 real itu sudah cukup 5 lembar dan 1 bonus. Alhamdulillah, syukur sekali. Alhamdulillah. Setelah pulang, tiba-tiba ada yang dengar di antara pembeli itu, kemarin kamu katakan yang paling murah 400 real, kenapa hari ini berubah menjadi 20 real? Jangan kamu buruk sangka. Kemarin itu saya berdagang dengan manusia, tapi hari ini saya berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya beda kemarin dengan hari ini. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengatakan, yang terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf, karena dia yang paling kaya di sini,
Ya, jadi karena hartanya terlalu banyak, maka Abdurrahman Auf berpikir, wah kalau begitu saya akan habiskan hartaku sajalah. Sehingga kurma-kurma yang busuk, ya dia beli semua. Ya, dia beli semua sehingga orang-orang miskin pada kaya semua dan dia jadi miskin. Ya, jadi miskin karena habis kurma busuk dia beli semua, ya. Dan kurma yang baik dia kasih semua. Akhirnya dia merasa senang, wah saya tidak terakhir masuk surga ini. Tiba-tiba ada berita di Yaman itu musim peceklik. Musim peceklik itu yang dibutuhkan kurma busuk, ya, sehingga harganya melampau 10 kali lipat. Kebetulan yang menampung kurma busuk ini adalah Abdurrahman bin Auf. Dibeli semua. Tambah kaya malah. Wah, tidak jadilah masuk surga terakhir. Inilah takdir Allah menyatakan demikian. Maka di sini ya kalau mau terlalu banyak cerita tidak perlu saya terlalu cerita banyak karena ada juga batasan waktu di sini 20 sampai 25 menit. Ya, ini enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini ada enggak apa-apa ya panjang-panjang karena kemarin panjang juga. Jadi jangan merasa wanita tersiksa karena panjang. Ya, kalau lebar jangan merasa kurang nyaman wanita laki-laki. Yang penting masuk semua ke dalam hati untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di sini ada yang membuat Allah senang itu berupa zis. Ya, zis itu zakat, infak dan sedekah. Ya, jadi saya tidak akan menjelaskan apa itu zis dan infak dan sedekah dan prosesnya bagaimana. Karena zakat itu wajib, ya, hukumnya. Sedekah dan infak itu sunnah. Tapi di dalam Quran itu kadang-kadang infak disebut zakat, ya. Begitu juga sedekah kadang-kadang disebut zakat. Jadi infak dan sedekah yang wajib itu namanya zakat, ya. Infak dan sedekah yang sunat, ya, yang infak disebut sedekah, sedekah yang disebut sedekah infak dan seterusnya. Nah, di sini ada 20 keutamaan zakat dan sedekah beserta dalilnya, ya. Jadi saya mohon maaf kalau terlalu panjang, ya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan mendengar, ya. Pertama, sedekah adalah salah satu pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran 133 134. Itu katanya wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang bertakwa. Apa itu? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Juga dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu, orang dermawan itu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah. Dia dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Wal bakhil, orang yang kikir, ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang yang kikir itu dekat, jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, ya. Yang kedua, sedekah ialah perbuatan yang paling mulia di antara semua perbuatan kebaikan, dan sedekah yang paling baik adalah dengan memberi makan kepada orang lain. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 274, allazina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyatan. Ya.
Ya, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di malam hari maupun di siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada merasa takut dan sedih sedikit pun. Kemudian dalil berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insan ayat 8 sampai 9. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman. Dan orang-orang yang memberi makan dengan kesukaannya baik kepada orang miskin maupun kepada anak yatim dan tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan betul-betul hanya karena Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, sedekah akan dihisap pada hari kiamat dan sedekah akan insya Allah menjauhkan kita dari api neraka jahanam. Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mudassir ayat 42 sampai 44. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nukun nut'imul miskin. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang salat dan tidak termasuk orang-orang yang memberi makan. Kemudian dalil yang kedua surah Al-Haqqah ayat 32 sampai 34. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian mereka dibelenggu 7 macam belenggu, maka belenggulah dia karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Kemudian yang keempat, sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mampu memadamkan kepanasan di dalam kubur. Ya, dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yabna Adam, yabna innaka in tubzilul fadla khairal laka wa in tumsikhu syarrul laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu wal yadul ulya khairum minal yadus sufla." Rawahu Muslim. Wahai anak cucu Adam, kalau kamu mengeluarkan kelebihan yang diberikan Allah kepadamu, itu lebih baik bagimu. Tapi kalau kamu menahannya, itu tidak baik bagimu. Kamu tidak akan dicela karena hidup pas-pasan. Ya, mulailah dari orang yang terdekat, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang kelima, perkara yang paling memberi keuntungan kepada orang yang telah meninggal dunia adalah sedekah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memanjangkan pahala dari sedekah tersebut. Ya. Dalilnya surah At-Tagabun ayat 16, wa anfiqu li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Infakkanlah untuk dirimu, ya, sehingga kamu menjadi orang yang beruntung. Kemudian sabda Rasulullah, iza mata ibnu Adam in qata amaluh illa min salasin. Kalau anak cucu Adam sudah meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3. Sadaqatun jariyah, sedekah yang berjalan terus menerus, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaatkan, atau waladun salihun yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Kemudian yang keenam, sedekah mampu mensucikan roh dan menambah pahala kebaikan. Ya, dalilnya surah At-Tagabun ayat 17 sampai 18. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kemudian dalil dari hadis, yaqulul abdu
hamba mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Wa inna malahu min malihi salasun. Hartamu itu hanya ada 3. Ya, ma'akala fa'afna, apa yang dia makan itu akan habis jadi kotoran. Au labisa fa'abla, atau yang dia pakai lalu menjadi lesu atau rusak. Wa atau fa'akna, dan apa yang dia beri itulah yang tersimpan, itulah miliknya. Wa ma siwa zalik, selain itu fahuwa zahibun, itu akan lenyap. Wa tarikuhu linnas, dan dia tinggalkan untuk manusia apabila sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketujuh, sedekah adalah salah satu cara mendapat kebahagiaan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyibri tamar." Jauhilah neraka meski yang berinfak itu separuh kurma. Juga dalilnya dari Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi zillin yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 yang mendapat perlindungan dari Allah pada hari di mana tidak ada lagi perlindungan. Wa zakara minhum, ada di antaranya rajulan wa tasaddaqa bisadaqatin hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu biyamini. Adalah orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ke-8, sedekah boleh menyelamatkan diri dan dari celaka di hari kiamat dan tidak akan membuat Anda sengsara disebabkan masa lampau Anda. Ya, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun mim malin." Ya, sedekah itu tidak akan berkurang dari harta. Wa ma zadallahu abdan, ya, dan seterusnya. Kemudian 9, sedekah mampu menghapuskan dan diampunkan dari dosa-dosa yang telah dibuat. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, nanti dibuka di surah At-Taubah ayat 1 dan 2. Ya, diingat saja, dihafal. 10, sedekah adalah kepastian, ya, untuk meninggal dunia dalam keimanan serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan mendoakan kebaikan kepada Anda. Ya, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya saja, ya, tidak datang satu hari pun seorang hamba melainkan akan turun 2 malaikat. Salah satu dari malaikat itu berkata, "Ya Allah, berilah balasan yang baik bagi orang yang bersedekah." Dan malaikat yang satu lagi berkata, "Ya Allah, berilah kemusnahan orang yang menahan hartanya." Hadis rawahu Bukhari Muslim. Ya, untuk supaya penasaran, saya tidak mau lanjutkan 11 sampai 20 supaya ada inek-inek, kenapa tidak dilanjutkan? Iya, karena waktu 20 sampai 20 menit. Ya, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ada yang bertanya-tanya, mana itu yang 11 sampai 20. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.